Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bung FK sore ini di edisi Kamis, dan kita sore ini berbincang-bincang mengenai desa internet. Dan kalau di pekan lalu kita berbicara di tema lain, kalau sore ini kita berbicara tentang desa internet, di mana Sumatera Selatan salah satu daerah yang menjadi salah satu program juga jadi ikon bagaimana desa internet ini menjadi salah satu target dari pembangunan. Namun seberapa pelikah terkait dengan desa internet ini, tentunya ini kita lihat dan bagaimana kita bisa mengukurnya. Dan kalau di istilah lapangan ada blank spot dan sebagainya, tentunya ini menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan. Apalagi di era sekolah daring ini tentunya menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak, dan juga terutama di daerah-daerah pinggiran dan sebagainya yang menjadi permasalahan. Dan ini saya sering mendengarkan permasalahan ini dari berbagai daerah yang ada di pinggiran Sumatera Selatan. Tentunya untuk membahas sore hari ini sudah ada narasumber yang memang bergelut di bidang telekomunikasi dan praktisi profesional. Ada Bung Arduna Hasan. Selamat sore Bung Arduna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung MK. Sehat ya? Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Selama ini kalau saya lihat di medsos ini sering lihat Bung Arduna di tower gitu kan, dan di di daerah-daerah, dan ini tentunya menjadi report kita bagaimana praktisi ini penting juga didengar suaranya seperti apa tentang dunia telekomunikasi, tentang dunia internet, terutama di Sumatera Selatan, karena Bung Arduna juga praktisi yang ada di Sumatera Selatan. Nah, Bung Arduna, terkait dengan dunia telekomunikasi, tentunya kalau secara umum Bung Arduna kan sudah punya data mungkin dari perusahaan. Saya udah pakai baju mirip-mirip perusahaan Bung Arduna ini. Darahnya merah putih ini. Darahnya merah putih ya. Bukan sponsor ya. Baik. Dan tentunya di daerah Sumatera Selatan ini kan sudah mulai lah ya, di daerah pinggiran juga terjangkau oleh telekomunikasi, terutama internet itu sendiri. Kalau sepengetahuan pemahaman dari Bung Arduna, di Sumatera Selatan ini seberapa coverage tentang internet sendiri? Apakah seluruh daerah wilayah di Sumatera Selatan ini sudah tercover terkait dengan internet ini, Bung Arduna? Ini kembali lagi ke cerita tentang internet ya. Internet ini kalau dulu kita kenalnya listrik masuk desa, kalau sekarang sudah internet masuk desa. Internet masuk desa itu ya? Iya. Sekarang ini udah internet atau sinyal lah, minimal sinyal masuk desa lah gitu ya. Karena mau tak mau sekarang orang bahkan lebih baik punya pulsa daripada nggak punya beras. Karena dengan pulsa bisa nyari beras ya. Betul. Jadi Indonesia ini kan memang cukup luas ya. Secara bentangan wilayah itu memang sangat luas, dan kalau nggak salah sih lebih kurang sekitar 74 sampai 75 ribu desa yang tersebar di 134 kabupaten di 33 provinsi. Nah, di Sumatera Selatan sendiri kalau nggak salah sih data itu sekitar 3.000 sampai 3.500 desa yang ada di Sumatera Selatan. Dan itu ya mungkin sekitar 10-15%-nya belum terjangkau oleh sinyal seluler ya. Ya, sinyal seluler. Ya, kalau sinyal selulernya nggak ada, bisa jadi besar kemungkinan juga internetnya juga nggak sampai ke sana. Karena sebenarnya sih untuk internet itu tidak hanya dari seluler ya, bisa juga dari internet service provider seperti WiFi dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk sampai ke perdesaan, sepertinya untuk akses WiFi ini mungkin belum terjangkau sampai ke sana, karena selain yang cukup besar ya. Nah, dari sekitaran dari beberapa desa itu memang pemerintah juga sudah mengklasifikasikan ya, ada desa-desa yang desa tertinggal, kemudian
desa yang sangat tertinggal, ada desa berkembang, ada desa maju, dan juga ada yang desa mandiri. Nah, dalam hal program pemerintah untuk mencapai bagaimana internet ini, penetrasi internet ini sampai ke desa-desa, pemerintah itu kalau nggak salah melalui Kementerian Kominfo itu ada program melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau kita kenal dengan nama Bakti. Jadi Bakti ini juga ada melalui bekerja sama dengan para operator telekomunikasi, yang salah satunya mungkin dengan Telkomsel, dengan XL atau operator-operator yang lain. Itu membangun BTS USO. Apa namanya, USO itu Universal Service Obligation. Nah, ini BTS ini yang dibangun di daerah 3T. Terluar ya. Apa itu 3T itu? Terluar, terdepan, dan tertinggal. Ya. Tertinggal ya. Tertinggal. Jadi desa-desa 3T ini memang secara infrastruktur, baik itu secara akses jalan, kemudian mungkin juga listrik, itu kadang mungkin belum sampai ke sana. Dan ini yang menjadi fokus pemerintah agar bagaimana mencapai internet bisa sampai ke sana. Karena kalau dari sisi bisnis ya, secara komersial itu mungkin tidak menguntungkan lah, karena tahu sendiri membangun di daerah-daerah terluar itu kan mungkin secara jumlah populasi penduduknya belum terlalu banyak, kemudian akses untuk membangun juga butuh kos yang sangat besar. Artinya jika ada operator yang mau membangun ke sana itu memang benar-benar butuh effort yang sangat besar, yang tentu balik modalnya, istilahnya kalau dalam bahasa orang berbisnis itu sangat lama, atau mungkin tidak akan bisa balik modal gitu. Karena ya kita tahu sendiri ketika PLN tidak ada, artinya dia harus menggunakan energi alternatif lain seperti genset atau solar cell. Nah, kita tahu lah kalau misalnya kita menggunakan genset, pasti cost-nya yang akan digunakan setiap hari, setiap bulan itu cukup tinggi. Gitu. Di lain sisi, pembangunan BTS USO ini juga bisa dikatakan ya memang itu tadi berbiaya tinggi jadinya. Dan inilah pemerintah yang akhirnya pemerintah ikut membangun dalam hal ini bekerjasama dengan para operator yang sudah memiliki jaringan, hingga pemerintah tidak membangun dari nol ya kan. Jadi karena lokasi-lokasi ini cukup jauh dari misalnya kabupaten misalnya atau kecamatan, sehingga yang namanya sinyal ini kan tidak bisa langsung sampai ya kan. Jadi ada media transmisi yang harus digunakan. Nah, media transmisi inilah yang daerah-daerah terluar itu jadi cukup mahal karena harus menggunakan VSAT. VSAT itu semacam apa ya, antena kayak parabola yang biasanya di ATM itu kan ada antena. Ya, itu ya kita sebutnya namanya VSAT, Very Small Apparatus Terminal, dan itu dipancarkan ke satelit, dari satelit baru ke BSC atau ke server yang di mana operator itu terkoneksi. Nah, ini penggunaan satelit ini yang pasti akan berbiaya tinggi, dengan tentunya dengan kapasitas bandwidth yang sangat kecil dibandingkan dengan kita menggunakan microwave atau radio atau juga fiber optik seperti itu. Nah, program digitalisasi kan sekarang ada namanya dari pemerintah itu program digitalisasi desa gitu ya. Bagaimana kita mendigitalkan desa kalau internetnya nggak ada? Gitu. Nggak ada ya. Iya, jadi mau tak mau nih internet ini harus hadir dulu di desa itu baru bisa mendigitalkan itu. Jadi kalau tanpa ada internet ya agak suram lah gitu. Dan ini tadi balik lagi, kalau kita untuk mencapai mempenetrasikan internet sampai ke desa, memang kita harus melalui operator seluler, karena itulah teknologi yang bisa menjangkau cukup jauh. Karena satu tower itu bisa menjangkau 3 kilo sampai 10 kilo, tergantung frekuensi yang digunakan ya. Kalau frekuensinya rendah, bisa jadi dia bisa sampai 10 kilo ke atas. Karena setiap operator beda-beda frekuensi. Ada frekuensi operator yang mungkin frekuensinya di 450 MHz, dan itu bisa jangkauannya mungkin bisa sampai satu kabupaten cukup satu tower. Seperti itu. Sedangkan kalau kita ya, kalau lihat tadi ada sekitar 15% yang belum tercover oleh sinyal. Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira sudah ada sinyal, apakah sudah dipastikan bisa tercover internet?
Nah, jadi gini, kita kan ada namanya cost ya, quality of service ya. Ada juga ada quality of experience. Jadi bagaimana sinyal ini sampai ke lokasi tapi dan juga bisa digunakan. Karena bisa jadi ada sinyal belum tentu bisa digunakan. Dan inilah peran-peran dari para operator bagaimana sinyal ini memang bisa dan layak digunakan. Artinya gini, bisa jadi dia ada internet di situ, tapi speednya masih sangat rendah. Dan inilah akan ada istilahnya namanya optimasi dan lain sebagainya. Di situ kalau dari sisi operator. Sedangkan kalau dari sisi kalau nggak salah tahun lalu sekitar bulan Agustus tahun lalu itu Bapak Gubernur Pak Herman Deru itu memanggil semua stakeholders dalam bidang perinternetan lah ya, telekomunikasi dan internet itu dari teman-teman PUBG, dari ISP, Internet Service Provider, dan juga beberapa telekomunikasi provider. Itu mengundang bagaimana mengentaskan untuk desa-desa yang belum terjangkau dengan sinyal internet. Itu dari pemerintah Sumatera Selatan sendiri itu kalau nggak salah sudah ada program internet desa. Internet desa yang sudah dicanangkan itu sekitar November tahun 2019 yang menyasar itu di 170 desa yang ditargetkan untuk dapat akses internet. Dan ini pemerintah daerah Sumsel itu sudah bekerja sama dengan salah satu provider ya. Saya tidak sebutkan ya, sebutkan juga nggak apa-apa. Dan itu sudah berjalan kalau nggak salah itu saya belum tahu ya progresnya sampai sekarang apakah sudah selesai 100%. Intinya tapi memang belum semua desa ya sudah yang masuk dalam program itu, tapi sudah ada list desanya yang masuk dalam program pemerintah Sumatera Selatan. Itu dengan target speed itu 5 Mbps. Dan itu ya mudah-mudahan sih dengan harapan internet masuk desa itu mudah-mudahan bisa berdampak juga terhadap ekonomi. Dan juga kalau nggak salah bulan Oktober, tepatnya tanggal 28 Oktober tahun lalu juga Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru juga ada memacu adik-adik SMK di Sumatera Selatan bagaimana untuk mengatasi blank spot tadi. Jadi dari semua SMK di Sumatera Selatan itu ditantang bagaimana mengatasi blank spot ini dengan menciptakan alat penguat sinyal seperti itu. Penguat sinyal, dan itu alhamdulillah tepat tanggal 28 Oktober tahun lalu 2020 kebetulan saya juga hadir pada saat launching tersebut. Sudah di trial di 5 atau 6 lokasi, salah satunya di daerah Betung Oku Timur ya, Desa Surabaya Oku Timur, terus di daerah OI, terus di daerah Danau Suji kalau salah satu juga ada di pasang di sana. Itu merupakan karya anak SMK yang ditempatkan di sana, yang tujuannya yang tadinya sinyalnya kecil menjadi lebih baik. Jadi dia bukan BTS ya, dia hanya menguatkan sinyal. Jadi sinyalnya itu bisa ya. Nah, itu bisa. Kemarin waktu pada saat launching itu bisa digunakan. Itu. Dan ini merupakan karya dari anak SMK. Itu kalau itu bisa, hal seperti itu bisa diperluas nggak? Mungkin bagi daerah-daerah yang mungkin ada sinyal tetapi jangkauan internetnya masih rendah, itu bisa digunakan nggak untuk hal seperti ini, penguat sinyal dan sebagainya? Sebenarnya penguat sinyal ini secara komersil ada jualannya, ada yang menjual, mungkin di toko online juga banyak yang jual ya. Nah, sedangkan untuk karya SMK ini sebenarnya bisa digunakan, dan tapi ini kalau untuk komersil mungkin belum bisa, karena kan ketika dia harus ke arah komersil itu artinya dia ada beberapa syarat yang harus dia lengkapi, semacam SNI, kemudian alokasi frekuensi dan segala macamnya, dan itu mungkin butuh proses. Tapi secara fungsi itu sudah bisa. Ya, artinya tinggal jika ya artinya mungkin misalkan ada desa yang berinisiatif untuk memberdayakan hal tersebut, misalkan nih desa ini tercover internet tetapi jangkauan ataupun dayanya tidak begitu kuat. Nah, dengan adanya itu kan bisa diberdayakan untuk penguat sinyal, misalkan untuk kemandirian.
Itu bisa nggak Ya. kira-kira untuk program-program seperti itu? Kalau sebenarnya gini, penggunaan repeater, itu namanya repeater ya, penguat sinyal. Itu ada yang mengatur, itu dari di kita itu namanya Balai Monitoring Provinsi, ya, Balmon. Jadi si Balmon ini dari pihak Balmon ini yang akan memonitoring penggunaan provinsi itu. Artinya jika ini tidak berizin, kan nanti boleh dibilang ilegal gitu. Nah, artinya gini, secara fungsi itu udah bisa, tapi secara komersial dan resminya itu belum bisa, gitu. Paling walaupun kalau itu mau digunakan sendiri, gimana? itu digunakan oleh desa untuk kepentingan desa misalkan, nggak bisa juga. Saya kurang paham secara rule ya, secara aturan Rule ya. perundangannya ya. Kalau secara rule saya tidak begitu paham. Tapi yang saya pahami itu jika tidak terstandar itu akan menjadi hal yang ilegal. Gitu. Apakah nanti bisa terancam pidana atau perdata, saya nggak paham ke sananya. Tapi di pasaran, kalau misalnya ada pihak kelurahan atau misalnya pedesaan yang berminat untuk itu, mungkin bisa cari di online yang memang secara legalnya sudah SNI gitu ya, yang sudah tersertifikasi lah. Gitu. Jadi dan itu yang namanya repeater kan bisa digunakan tergantung dengan tipe repeaternya sendiri, dengan penguat sinyal sendiri, karena ada powernya, ada secara kapasitasnya berapa ratus user yang bisa terkonek di situ, kemudian jangkauannya juga berapa puluh meter sampai berapa ratus meter, seperti itu. Ya, ini terkait pemenuhan mungkin desa internet lah ya, yang belum terjangkau dan lain sebagainya. Tadi ada sekitar 15% yang belum terjangkau oleh sinyal. Artinya mayoritas sudah terjangkau oleh sinyal, walaupun ada sinyal belum tentu juga ada internet. Ini kan menjadi problem juga ketika banyak permasalahan di masyarakat, misalkan saja sekolah daring lah gitu. Dan kalau ingin memenuhi hal yang seperti ini, misalkan sudah ada sinyal tetapi dayanya belum kuat gitu kan, alternatif seperti apa yang bisa dilakukan untuk bisa tercover? Kalau menurut Bung Adna seperti apa nih? Kalau dari sisi kita, saya kan dari telco ya, dari perusahaan telekomunikasi, kita ada namanya optimasi. Optimasi ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan jaringan yang sudah ada, atau misalnya network yang sudah ada, itu bisa optimal. Tapi tetap ada batasan-batasan yang harus kita patuhi. Artinya gini, bagaimana kita di sisi perangkat itu ada namanya power, ya kan? Power ini misalnya dengan power sekian dia bisa mencapai 1 kilo. Dengan power ditambahkan lagi powernya bisa sampai 2 kilo. Tambahkan powernya bisa sampai 3 kilo. Tapi kan ada batas maksimal. Kita lebih dari situ, dia bisa jadi dapatnya anginnya doang gitu loh. Gitu. Itu bisa dioptimalkan. Bisa jadi dengan mengarahkan antena ke titik-titik tertentu yang memang dibutuhkan. Antena itu kan bisa diputar, bisa ditundukkan, bisa dinaikkan, bisa digeser ke kiri, bisa ngadap ke kanan. Dan itu yang paling memungkinkan untuk dilakukan oleh operator dalam mengatasi lokasi-lokasi blank spot. Di samping itu juga ada keterbatasan alokasi frekuensi yang dipunyai oleh masing-masing operator. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri juga terkait itu. Dan juga ketika memang secara kapasitasnya memang dia sudah penuh, maka ada kemungkinan itu butuh ada penambahan kapasitas, kalau kita sebutnya namanya upgrade capacity. Nah, ketika upgrade capacity ini artinya kan ada butuh cost lagi dalam hal ini dari sisi perusahaan telkonya untuk menambah perangkat seperti itu. Tapi istilahnya gini, kalau orang itu tidak bisa berinternetan karena kapasitasnya sudah sangat padat, itu namanya kan happy problem. Happy problem itu artinya ya itu problem yang sebenarnya bukan karena masalah, tapi yang harus diatasi karena kebutuhan pelanggannya memang sangat tinggi gitu. Baik, kalau dari Sumatera Selatan sendiri, berdasarkan pantauan Anda dari perusahaan telekomunikasi, wilayah mana yang mungkin saat ini masih blank spot, mengkhawatirkan untuk zona sinyal dan juga mungkin wilayah-wilayah yang belum tercover oleh internet?
Sumatera Selatan ini sebenarnya secara topologi daerahnya cukup variatif lah ya. Pegunungan ada, perairan juga banyak gitu. Dan daerah-daerah yang belum alirin listrik pun juga masih cukup banyak, khususnya di daerah-daerah pesisir pantai timur. Di daerah Cengal, daerah Sumur, Sungai Lumpur, Sungai Pidada, Sungai Buaya. Baung ya. Sungai Baung ya, sampai daerah Sungsang itu kan beberapa wilayah itu kan belum teralirin listrik. Dan beberapa daerah-daerah sana juga secara sinyal mungkin kalau untuk menelpon mungkin masih bisa ya. Masih bisa untuk nelpon. Tapi ketika dia terkoneksi untuk ke internet, nah ini kan menjadi problem. Dan selain itu juga di daerah-daerah pegunungan, mungkin daerah Semendo atau daerah Pagaralam, daerah berbukit-bukit itu juga menjadi tantangan tersendiri. Karena ada beberapa desa yang posisinya di lembah. Sedangkan kan antena kita ini kan tidak bisa menyasar ke semua lembah-lembah itu. Karena ketika kita bangun di satu titik, ternyata dia desanya di sebelah bukit. Tentu dia ada terhalang oleh bukit itu sendiri. Istilahnya kalau kita sebut namanya ada obstacle. Jadi bukit atau bangunan gedung itu bisa juga menghalangi sinyal, penetrasi sinyal. Nah itu jadi tantangan tersendiri juga. Selain juga memang dalam pembangunan untuk daerah-daerah tersulit itu juga butuh kos yang sangat besar. Gitu. Kalau dari sisi kos sendiri, untuk pembangunan misalkan BTS Tower gitu kan, untuk pengadaan itu berapa sih sebenarnya dari sisi pengeluaran sendiri? Kan itu pasti ada untungannya. Jangan-jangan ini kaki rugi gitu kan di sana gitu kan, siapa konsumennya gitu. Yang pasti gini, ketika ini di luar program pemerintah ya. Kalau program pemerintah kan artinya dia tidak memikirkan ya, untung rugi. Ya. Tapi ketika itu real murni dari operator, dari perusahaan-perusahaan telco dan ISP, ketika ingin membangun warung ya, anggaplah itu membangun warung di sana, tentu dia akan mempertimbangkan potensi yang ada di situ, dari pergerakan ekonomi, potensi masyarakat dan lain sebagainya. Artinya ketika memang situ dianggap profit, walaupun itunya kosnya cukup besar, itu bisa jadi akan tetap dibangun. Gitu. Istilahnya yang penting kan profit lah. Yang namanya perusahaan itu tuh pasti pengen ada harapan balik modal dan dapat untung gitu. Jadi untuk membangun satu lokasi yang pasti lokasi yang akan dibangun tersebut secara legalitas lahan juga tidak bermasalah, karena ini akan pelik kalau misalnya ketika sudah dibangun ternyata lahannya bermasalah, dan itu akan sangat-sangat wasting time, membuang waktu jadinya. Yang saatnya targetnya bisa selesai 2-3 bulan ternyata bisa molor bertahun-tahun gitu. Mungkin ada syarat tersendiri, mungkin ada masyarakat yang mungkin sekarang yang mendengar ataupun menyimak. Kira-kira untuk syarat sendiri yang tadi mungkin lahan dan sebagainya, ini seperti apa sih untuk bisa mengajukan hal tersebut? Sebenarnya kalau lahan sih tidak ada kriteria khusus ya, harus seperti ini. Yang penting dia tidak bersengketa dan lain sebagainya. Dalam proses pembangunan, nah saat ini ada keputusan SKB 3 Menteri itu untuk pembangunan tower, perusahaan telco tidak boleh lagi. Jadi kayak Excel, Indosat, terus X3 misalnya Smartfren ataupun Sampurna itu tidak boleh membangun tower lagi. Jadi mereka hanya di bidang telkonya saja, di sisi perangkat. Sedangkan pembangunan towernya sendiri itu sudah ada namanya tower provider. Perusahaan-perusahaan yang hanya membangun tower dan dia lease dan sewakan ke masing-masing operator. Jadi makanya saat ini satu tower bisa dipakai untuk semua operator. Jadi tidak ada lagi istilah hutan tower. Kalau dulu kan satu kampung itu bisa jadi 3 atau 4 tower, karena Excel punya sendiri, Telkomsel punya sendiri, Indosat punya sendiri. Kalau sekarang enggak. Jadi satu lokasi, satu tower. Artinya operator itu ada 2 biasanya, dari pihak operator menawarkan tower mereka yang sudah ada ke masing-masing operator. Jadi misalnya tower provider ini punya tower nih di daerah Sungsang misalnya. Dan akan tawarkan, karena di situ mungkin baru satu operator, dia akan ketawarkan operator-operator yang lain untuk membangun di situ. Atau juga operator telekomunikasi ini dia pengen membangun di satu lokasi yang belum ada tower.
dan dia bisa mengajukan ke salah satu tower provider. Ini kami butuh pembangunan tower di sini. Nah itu nanti yang akan melakukan pembangunan lahan segala macam itu dari pihak tower provider. Nah untuk terkait kriteria seperti apa sih lahan yang akan dibangun itu tidak ada selama tanah itu tidak bersengketa dan tidak bukan tanah ini ya, tanah register atau tanah milik pemerintah dan lain sebagainya. Baik. Untuk program sendiri dalam 2021 sendiri, ini seperti apa? Terutama untuk di bidang telekomunikasi, Bung Aruna. Kalau berdasarkan pantauan Anda, tadi kalau dari pemerintah kan sudah jelas tuh, ada 170 desain internet, 170 desa lah, desa internet yang diprogram oleh pemerintah provinsi. Nah, kalau mungkin berdasarkan pantauan Anda sendiri, seperti apa program yang mungkin bisa terkoneksi di sini terkait dengan desa internet sendiri? Dari sisi operator ya? Ya. Saat ini sebenarnya secara teknologi, ini kita bicara teknologi ya. Teknologi itu dari kalau untuk telekomunikasi sebenarnya operator seluler itu boomingnya dari 2G ya. Kita dengarnya 2G. Zaman di awal 2G itu kita hanya bisa SMS-an lah, SMS-an sama bisa nelpon. Kemudian agak bisa internetan sedikit ketika zamannya GPRS. Itu orang sudah sangat senang lah bisa berkirim-kirim foto dan dan sebagainya. Sekitar tahun 2007 itu 3G udah mulai hadir. 3G mulai hadir di beberapa kota besar, kemudian penetrasinya kemudian terus sampai ke desa-desa. Nah di 2000 berapa kemarin ya? Di 2015 atau 2014 udah mulai 4G hadir di Indonesia. Nah saat ini teknologi ini sudah terus berkembang terus. Yang kemarin kan sudah mulai 5G, udah dilelang provinsi untuk 5G. Dan informasinya kemarin lelang tersebut hanya di cancel ya, ditunda ya, dibatalkan. Artinya perkembangan ini akan terus berkembang dan tidak hanya menyasar daerah-daerah gemuk. Istilahnya daerah-daerah yang secara potensi duitnya cukup tinggi, tapi juga sudah menyasar ke daerah-daerah pedesaan. Kenapa? Karena saat ini teknologi itu bukan hanya di kota saja, di desa pun orang sudah mulai familiar dengan istilahnya gadget ya, dengan device. Handphone sekarang udah canggih-canggih, sudah sudah malah lebih canggih daripada orang yang di kota. Apalagi kalau misalnya petani namanya saja, bisa jadi petani kopi yang penghasilannya jauh lebih besar dari pegawai-pegawai yang ada di kantoran gitu ya. Dan itu bahkan handphonenya lebih canggih. Dan di sini bagaimana peran dari operator untuk mengakselerasi progres internet ini sampai ke desa-desa. Karena gini, ketika internet ini sudah sampai ke pedesaan, otomatis perilaku masyarakat pedesaan pun akan ada perubahan. Yang tadinya mungkin kalau misalnya kirim uang ke anaknya di kota, dititip dengan supir, sekarang cukup dengan mobile banking atau seperti lain sebagainya. Kemudian untuk ekosistem digital di desa itu juga seperti UMKM yang tadinya mungkin jualannya harus dititip dengan supir, sekarang cukup dengan online. Kemudian ada sekarang juga udah belajar online, informasi desa yang sudah online dan lain sebagainya, yang semuanya sudah serba online. Dan itu secara cost lebih ringan, lebih murah itu ya. Karena kenapa? Kalau dulu orang harus ke kota dulu untuk menjual barangnya, sekarang nggak perlu lagi gitu. Cukup dengan mengirimkan gambar, mengirimkan foto, dan itu bisa real time dan bahkan bisa video call yang saat itu bisa dilihat langsung. Tidak perlu bawa barangnya berat sampai ke kota. Ini loh pisangnya, ini loh berasnya, jagungnya. Sampai ke kota kan udah pada busuk kadang. Tapi kalau dengan sekarang ini udah real time, saat itu orang udah bisa ngelihat ini loh kualitasnya. Jadi secara time, secara waktu, secara teknologi, secara efisiensi waktu dan efisiensi segala macam. Jadi sekarang ini istilahnya teknologi itu dunia sudah di dalam genggaman. Ya kan? Karena apa? Karena di dalam handphone itu sudah ada bank. Orang udah punya nyimpen duit di dalam handphone.
Kemudian kalau dulu orang mau foto-foto, sekarang di handphone sudah ada kamera. Kalau dulu seorang kalau mau berkirim surat, sekarang nggak perlu bikin surat. Sekarang setiap saat orang bisa ngirim teks, ngirim suara real time. Tidak ada semua jadi dekat ya. Semua jadi dekat. Nah, jadi masalahnya yang dekat jadi jauh gara-gara handset ini. Ya, kalau dari sisi tadi sudah dijelaskan dari sisi teknologi lah ya, ada 3G dan sudah mulai 4G gitu kan. Kalau di daerah pedesaan sendiri, kalau mayoritas di Sumatera Selatan ini saat ini dalam kapasitas mayoritas apa nih? Sudah 3G atau sudah apa? Kalau yang pasti setiap operator beda-beda ya, beda-beda teknologi yang mereka kembangkan. Tapi di operator merah, Telkomsel itu udah mayoritas 4G. Ya. Dan memang sudah tidak ada pembangunan lagi untuk 3G, semuanya udah 4G. Udah 4G ya? Udah 4G. Berharap sih 5G sudah bisa launching ini 2021 ini. Baik. Kalau dari sisi edukasi nih Bung Adun, mungkin tentunya punya manfaat lah dengan adanya desa internet. Tadi sudah dijelaskan bahwa semuanya jadi dekat, tetapi juga banyak juga sisi negatifnya dan sebagainya. Tentunya ini menjadi efek yang lebih baik untuk daerah pedesaan, misalkan mengembangkan potensi desa melalui desa internet sendiri dan sebagainya. Nah, ini kalau dari sisi kemanfaatan dan sebagainya, kalau berdasarkan pantauan Anda ini seperti apa yang Anda pantau saat ini dengan adanya zona internet ini, kebermanfaatnya bagi desa? Yang pasti hadirnya internet ini sebenarnya gini, internet itu kan sama seperti pisau, tergantung kita digunakan untuk apa. Jadi bisa digunakan untuk hal yang buruk juga bisa, digunakan untuk yang baik itu lebih bisa. Ya kita berharap ini kehadiran internet itu berdampak positif terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Nah kembali lagi internet desa ini tadi, tentu ketika internet ini sudah mencapai ke pelosok-pelosok, ke relung-relung kehidupan masyarakat, tentu agak susah untuk kita mengantisipasi apa sih yang sampai ke masyarakat. Dan itu memang dari tugas Kominfo ya untuk memilah, memfilter, bahkan memblokir konten-konten yang dianggap tidak sesuai dengan azas yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nah, program-program di pedesaan itu saat ini sudah banyak juga yang menggunakan teknologi internet. Jadi semua dalam hal pengarsipan, dalam hal surat menyurat, dalam hal mendata para UMKM, data-data penduduk, informasi desa itu sudah digital dan sudah bisa diakses oleh masyarakat. Artinya masyarakat juga tidak perlu lagi harus datang ke kantor desa jika ingin melihat data-data tersebut. Cukup dengan membuka akses web yang sudah dibuka oleh pemerintah desa itu sendiri. Jadi ya kalau dulu misalnya kita harus, ya karena gini loh, tidak semua desa itu lokasi rumah-rumahnya terkumpul. Ada desa yang bisa jadi ada beberapa penduduknya yang jaraknya bisa sampai berkilo-kilometer dari kantor desa ya kan. Ada juga ya kalau daerah-daerah tertentu mungkin dia bisa terkumpul jarak mungkin jalan kaki 10 menit 15 menit bisa sampai. Tapi untuk daerah-daerah tertentu yang apalagi daerah-daerah perairan itu mungkin dia harus naik speedboat dulu, harus sampai ke kantor desa. Dan ini dengan teknologi internet dia tidak perlu lagi kalau hanya sekedar untuk melihat informasi yang ada di desa, kecuali yang memang mungkin membutuhkan print out kertas ya mungkin ya, itu mungkin harus datang ke desa seperti itu. Ini artinya ke depan dengan adanya zona internet perlu ada juga edukasi ketahanan informasi desa, karena banyak juga internet sudah maju di daerah tertentu, tetapi juga informasi nggak maju-maju gitu. Ada istilahnya internet baik nih. Internet baik ini bagaimana kita mengedukasi masyarakat manfaat dari internet, khususnya untuk hal-hal yang positif. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Baik. Mungkin ada penutup Bung Aduna sebagai closing statement kita pada sore hari ini?
Sebenarnya gini, sebenarnya bisa bukan dibilang close statement ya. Program digitalisasi desa ini kan memang sudah didengungkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat sama pemerintah daerah ya, dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan. Itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya akses internet yang memadai di desa tersebut, sehingga jaringan internet itu menjadi faktor penting dalam hal digitalisasi desa. Nah, bagian penting dari proses pembangunan itu memang tidak boleh kemudian bertahan hanya pada posisi atau cara-cara yang lama, yang mungkin konvensional, yang harus tatap muka dan segala macamnya. Dan itulah makanya digitalisasi ini menjadi salah satu program utama atau prioritas utama yang perlu digalakkan oleh pemerintah dalam hal membangun desa, gitu. Baik itu desa yang sudah desa 3T ataupun desa-desa yang sudah dianggap maju dan makmur dan sudah yang sudah mandiri. Artinya tidak hanya desa-desa yang tadinya mungkin program hanya menyasar 3T, tapi untuk desa-desa yang dianggap sudah maju dan mandiri. Karena gitu, teknologi informasi ini akan terus berkembang pesat. Perkembangan teknologi ini tidak lagi dalam hitungan hari atau minggu, sudah hitungan detik. Saat ini mungkin detik kemudian sudah berubah lagi teknologi. Jadi dengan adanya internet, desa dapat berbagi informasi baik dalam hal bidang pemerintahan, pertanian, peternakan dan lainnya sebagainya dengan cara yang cepat dan akuntabel, dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena setiap yang kita ketik, setiap yang kita launching, yang kita share di internet itu bisa di tracking walaupun itu sudah dihapus. Ya, baik. Terima kasih Bung Aduna sudah berbincang-bincang sore hari ini bareng Bung FK. Nah, ini tadi sudah banyak yang masuk melihat diskusi kita. Ini ada Bung Diki Mairindo, ini salah satu pejabat ya, Kepala Bidang Kerjasama Pemkab Musi Banyuasin. Ada Bung Aprianto Bakri, ini kawan kita di kuliah dulu. Wow, ini udah lama udah ketemu ini, udah 20 tahun kali ya. Sekarang beliau di BNN Musirawas. Kalau Musirawas sambangin beliau di BNN ya. Ada Bung Niko juga ini, dan juga ada ini daerah tokoh perairan, ada Your Father Head, nah ini akunnya ya. Ada Mbak Lucy, ada Bung Zulfikar. Nah ini Direktur Rumah Citra Indonesia. Nah, ini biasa branding, ini butuh internet ini. Apalagi kalau mau branding di desa. Perlu internet yang cukup memadai. Dan juga ada Nazria HSN, dan juga ada Bung Suprapto. Semoga lekas sembuh ya, nih Bung Suprapto ini jurnalis senior, ini panutan saya ini. Dan ada Wildan Maulana, dan juga ada Haris Fadilah, ini komisioner KPU Kabupaten Oki. Oki ya. Ada juga Bebas Sakri 14 ya, ada juga Irzas Sabani, dan juga ada Hilmin. Nah, ini Hilmin ini tenaga ahli DPD RI ya. Tenaga ahli DPD. Baik ini. Dan juga ada Ica Sasmita, ada Bung Dudi, ini jurnalis penggiat sejarah, mungkin bisa menulis sejarah internet. Bagus juga ini. Sejarah internet di Indonesia dan Sumatera Selatan, ya. Sejak kapan itu internet masuk ke Palembang itu ya? Ya, ada Reni dan juga sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung di Talkshow Bung FK sore hari ini, dan terima kasih Bung Aduna sudah berbincang-bincang bersama saya. Nanti ketemu lagi dalam kesempatan dengan pembahasan dan topik berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung FK dan teman-teman semua.